Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Sebagai energi pembuka, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, oke, yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan kamu, ya, yang dimana memang dapat aku akui, kamu tipikal orang yang selalu bekerja keras ya, kamu tipikal orang yang selalu bersabar, kamu tipikal orang yang mungkin tidak pernah, apa ya teman-teman ya, mencampuri, mengurusi ya, terlalu mengurusi kehidupan orang lain. Tetapi terkadang, ya, ketika kamu lebih sibuk terhadap duniamu sendiri, ketika kamu lebih sibuk tentang kehidupan kamu sendiri, banyak orang-orang yang kesannya itu selalu mengusik kehidupan kamu gitu sih. Ya, nah tetapi ini tuh, tidak ada masalah teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena apapun yang kamu lakukan untuk diri kamu, hal-hal yang terbaik untuk dirimu sendiri teman-teman, itu akan berdampak hal yang sangat positif. Ya, biarin aja deh orang-orang sibuk terhadap kehidupan kamu, mau mereka iri, dengki, benci, teman-teman, ya itu hak mereka memang. Ya, selagi kamu tetap melakukan hal-hal yang terbaik, maka hasil yang akan kamu dapatkan juga baik. Contoh apa? Ya, contoh mungkin terkait dengan kondisi kehidupan ekonomi ini. Yang aku rasakan bahwasanya teman-teman, semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu, maka ini akan semakin membuka pintu rezeki kamu, terutama di bulan Januari tahun 2025 ini, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena itu, ya, sangat terlihat jelas di sini. Bakal ada sebuah peningkatan secara kondisi ekonomi. Berarti kan kerja keras kamu, kesabaran kamu yang kamu lakukan selama ini nggak bakal sia-sia, ya. Nah, poinnya juga di sini adalah, ya tidak penting banget gitu loh ketika kamu mungkin, ketika ada orang mengusik, kamu balas mengusik, tidak perlu teman-teman. Ya kamu cukup menunjukkan kesuksesan kamu. Kamu cukup menunjukkan keberhasilan kamu. Ketika kamu lebih berhasil, lebih sukses dari mereka, maka ya mereka bakal, menderita sendiri gitu loh teman-teman, ya. Mereka bakal mungkin stroke gitu ya, karena memikirkan kamu kok, kehidupannya semakin meningkat, semakin sukses. Nah itu yang harus kamu pikirkan, ya itu yang harus kamu lakukan sebenarnya, ya. Jadi tidak harus, membalas sebuah keburukan dengan keburukan teman-teman, ya biar mereka akan menerima karmanya sendiri. Nah, kemudian pada kartu kedua, aku punya Ace of Pentacles teman-teman. Nah, kartu kedua ini sangat menggambarkan banget tentang sebuah keberuntungan besar dalam pekan ini, teman-teman. Keberuntungan besar di dalam hal apa? Sangat terlihat di sini dalam kondisi ekonomi. Berarti jika ada kondisi ekonomi yang berlimpah, rezeki yang berlimpah, teman-teman ya, bisa jadi memang kamu akan mendapatkan mencapai kesuksesan kamu, keberhasilan kamu. Bisa jadi terkait dengan perihal, usaha bisnis kamu, oke, yang berkembang, meningkat, tidak mungkin ya. Melihat dari energi sih aku yakin banget teman-teman. Ya dan bahkan tingkat keberhasilan dari teman-teman Libra ini bisa jadi di angka 90% teman-teman. 10% dari kamu mungkin orang yang, saat ini lagi berjuang dan semoga kamu akan segera menyusul teman-teman. Ya, itu yang paling terpenting saat ini. Jadi tidak perlu memikirkan urusan orang lain. Terkadang ketika memikirkan kehidupan orang lain itulah yang akan semakin, menutup ya, semakin menutup jalan kerezekian kamu teman-teman. Ya, tidak perlu iri terhadap pencapaian orang lain, gitu sih.
kamu harus tetap menunjukkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Niscaya, teman-teman, ya, kali ini orang-orang yang mungkin kemarin menghina, merendahkan, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, akan mengemis kepada kamu. Akan berbalik nih, keadaannya bakal berubah banget. Ya, 180 derajat. Ketika mungkin dia kemarin berada di atas ya merasa sombong, angkuh ya dengan segala hal yang mungkin dia miliki, dan ketika kamu sedang berada di bawah ya dihina, direndahkan, ya sudah ikhlas sabar teman-teman. Ya, Allah Tuhan semesta alam selalu Maha melihat kok. Insya Allah ya teman-teman, kehidupan kamu akan mengalami sebuah kestabilan, keseimbangan dan bahkan rezeki yang cukup berlimpah di sini ada. Ya. Nah itu, ini berbalik nantinya. Orang-orang yang kemarin menghina kamu akan mengemis kepada kamu, minta tolong, meminta bantuan itu teman-teman. Ya, jadi memang ketika, Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, nice banget ya. Kartu keempat ada Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir di sini, aku semakin yakin bahwasanya keberuntungan demi keberuntungan yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Libra, ini akan mengubah total kehidupan kamu untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya, kun fayakun. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ya, ataupun keuangan dari teman-teman Libra di hari ini. Dan aku punya Eight of Cups ya, 8 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Oke. Dari kartu pertama ini memang dapat aku akui teman-teman, masalah keuangan ya relatif ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang merasakan adanya beberapa kekecewaan ya, keterpurukan, kegagalan teman-teman, dan mungkin terjebak di dalam hutang piutang ya, pinjol dan lain sebagainya. Teman-teman ya jangan khawatir ya. Semua orang punya pengalaman ya, punya kesalahan yang membuat seakan-akan sangat terpuruk teman-teman. Ya, untuk kamu teman-teman Libra khusus yang mungkin memang sedang mengalami energi ini, ya, kamu harus bangkit. Kamu harus bisa menunjukkan kamu bisa lebih baik. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Jangan semakin ketika kamu terburuk, semakin terburuk, teman-teman. Harus ada sebuah mindset yang harus kamu ubah di sini. Ya, cukup disayangin banget ketika mungkin kamu sudah kerja capek-capek, tetapi ya hasil yang didapatkan itu habis ketika, mohon maaf, mungkin teman-teman ya, banyak mungkin dari teman-teman Libra di sini yang terjebak di dalam dunia hitam ya. Contoh mungkin ya untuk berjudi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kali ini harus mengubah mindsetnya teman-teman. Jangan sampai kamu terlalu terjebak di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, ini hanya akan merugikan kamu. Kesempatan peluang kamu untuk lebih baik itu tetap ada. Ya, sebelum segala sesuatunya itu benar-benar hancur seketika. Ya, hancur semuanya teman-teman. Ya, dan untuk teman-teman Libra yang lain memang dapat aku akui ya, mungkin ada beberapa hal yang menjadi masalah-masalah di dalam kehidupan kamu sehingga membuat kondisi keuangan kamu cukup berantakan. Ya, mungkin itu tadi karena adanya hal-hal maksiat, mohon maaf yang dilakukan entah kamu ataupun pasangan kamu bisa jadi. Yang kedua mungkin kamu habis ditipu, dibohongin ya, teman-teman oleh seseorang itu juga bisa jadi. Nah, itu ya ditipu, oke, ada yang berhutang tetapi dia lari, teman-teman. Kamu orang yang terlalu baik sih memang. Kamu orang terlalu baik, orang yang terlalu mudah, terbawa arus gitu loh teman-teman. Maka kali ini, di tahun 2025 ini kamu harus memiliki sebuah pendirian. Kamu harus memiliki sebuah komitmen dan mindset yang harus lebih positif teman-teman. Dengan seperti itu niscaya kamu akan kembali bangkit, kamu akan bisa kembali merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin selama ini kamu dapatkan. Ya, mungkin aku akui nih sebelum terburuk kamu kondisi kehidupan kamu baik banget. Ya, secara kondisi ekonomi gitu loh teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika memang kamu ingin berkeinginan ya teman-teman untuk kembali bangkit. Ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani di sini. Ya, memang prosesnya nggak begitu mudah teman-teman. Pasti masih ada sebuah godaan dan ujian. Tetapi ya niscaya kali ini ya teman-teman, apa yang menjadi perjuangan ya dari teman-teman Libra untuk hidup lebih baik secara kondisi ekonomi, niscaya jalannya itu akan selalu ada teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada ikut campur tangan Tuhan nanti. Ya bakal ada doa-doa kamu yang bisa jadi akan termanifestasikan, terkabulkan teman-teman. Jadi jangan pernah merasa diri kamu tuh rendah, jangan pernah merasa diri kamu tuh ngerasa gagal di dalam segala hal teman-teman. Tidak. Ya, peluang selalu datang, kesempatan selalu ada ya untuk siapapun yang memang terus mau berupaya berusaha, dan terutama untuk teman-teman Libra di sini. Oke, kamu akan segera bangkit dari keterpurukan yang mungkin sedang bangkit dari yang sudah kehidupan kamu dalam fase yang stabil. Persiapkan diri kamu bahwasanya kehidupan ke depan akan lebih baik, jauh lebih baik. Kenapa? Lagi dan lagi ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Inilah yang akan membuat kehidupan kamu tuh serasa rezeki kok datang dari segala penjuru arah ya gitu ya, teman-teman. Ya uang kok selalu datang dari segala arah. Jadi
di sinilah seakan-akan energi kamu sangat positif, teman-teman, seperti ada energi daya tarik ya, seperti energi magnet gitu, teman-teman, ya. Jadi, jangan pernah pesimis, kamu semangat, kamu harus bangkit, dan ubah mindset kamu untuk lebih positif. Yang niscaya disitulah energi kamu akan positif dan akan membuat rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Amin ya, teman-teman. Oke, next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya 3 kartu, aku punya Queen of Wands, aku punya Five of Cups, dan aku punya King of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, melihat lebih dalam terkait dengan kehidupan rumah tangga dari teman-teman Libra. Mungkin secara umum, secara general ya, karena ini energinya banyak banget. Oke, teman-teman, namanya rumah tangga wajar ya ketika mungkin hubungan rumah tangga kamu sedikit kurang begitu adem gitu ya, teman-teman. Ya sedikit mungkin panas gitu ya, dan mungkin juga ada juga yang nggak ada masalah gitu. Tetapi memang pada intinya, apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman, sikapi segala sesuatunya itu dengan lebih bijak, dengan lebih tenang dan sabar, gitu sih. Ya, kalau di dalam rumah tangga ya memang harus seperti ini ya, pastinya teman-teman. Pasti ada saja masalahnya. Ya, masalah yang terkadang timbul, dari internal ataupun eksternal gitu, di luar dari kehidupan rumah tangga kamu yang memang selalu ikut campur mungkin ya, teman-teman. Ya, baik itu masalah, mungkin hubungan, rumah tangga, atau masalah keuangan, ya apapun itu masalahnya semuanya dapat terselesaikan selagi kamu dan pasangan kamu masih sama-sama berkomit. Ya, harus ada lebih komitmen ya, teman-teman. Ya niscaya ke depan akan lebih baik deh. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran, dan aku punya 3 kartu ya. Aku punya The Empress ya, kemudian ada Eight of Swords dan ada Six of Wands. Nah, 3 kartu ini muncul hadir ya teman-teman untuk kehidupan berpacaran teman-teman Libra. Nah, bagaimana kondisi kehidupan berpacaran kamu dalam pekan ini ya teman-teman? Ya, mengenai tentang hubungan kamu sih hampir sama ya dengan teman-teman Libra yang sedang berpacaran, yang sudah berumah tangga, yang sedang berpacaran juga aku merasakan hubungannya sedang tidak begitu baik ya, teman-teman, sedang ada masalah sih. Nah, lagi dan lagi sih sebuah kebijaksanaan ya, sebuah tujuan di dalam hubungan itu apa, teman-teman. Coba deh untuk bisa lebih saling mengendalikan emosional masing-masing, karena terkadang emosional masing-masing ini yang membuat teman-teman ujung-ujungnya penyesalan. Contoh nih ketika kamu lagi berantem ya, ataupun lagi baik tiba-tiba lagi berantem teman-teman, tiba-tiba berantem nih karena adanya sebuah kesalahpahaman dan, di situ sangat memuncak banget ya, emosionalnya tidak terkontrol. Nah seketika itu teman-teman ya, jadi pasti ada sebuah perkataan yang membuat, ujung-ujungnya penyesalan. Mungkin apa, contoh putus, mungkin break, ya mungkin saling blokir ya teman-teman, WhatsApp dan lain-lain. Maka dari ketiga hal ini cukup, ujung-ujungnya sih pasti penyesalan teman-teman. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri loh, seakan-akan kamu tuh membutuhkan dia dan dia membutuhkan kamu. Nah, permasalahannya hanya satu, apa? Keegoisan masing-masing. Nah, ini yang harus dapat kamu, minimalisin banget ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, niscaya ke depan bakal lebih baik deh, ya. Sikapi semua masalah dengan kesabaran dan kebijaksanaan, teman-teman ya, dan kedewasaan pastinya. Oke, next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini, oke, sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya 3 kartu, aku punya 9 tongkat, ada raja tongkat, dan ada 5 tongkat. Ketiga-tiganya ratu tongkat nih teman-teman ya, energi negatif banget, mohon maaf. Ya, yang di mana memang aku akui di sini teman-teman, seakan-akan sih sepertinya jodoh kamu, pasangan kamu ya, untuk kehidupan asmara nih seperti ada yang menutup gitu loh teman-teman. Ya, selalu gagal, berakhir kekecewaan, dan bahkan, dari situasi dan kondisi ini teman-teman, ya, apa ya, seringnya kamu selalu dimanfaatin kayak gitu sih, ya. Maka kali ini ya teman-teman, untuk ke depan bagaimana harus lebih selektif. Nah itu, harus lebih selektif di dalam mencari pasangan hidup. Apalagi kesannya memang selama ini, ya kamu selalu dimanfaatin. Ya, jangan sampai, sesuatu hal yang selama ini terjadi, hal-hal yang mungkin nggak begitu baik, teman-teman, itu kembali kamu dapatkan, kamu rasakan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang
PDKT ataupun dekat dengan seseorang, nah aku punya 3 kartu, aku punya Ten of Swords, The Tower, dan ada Five of Wands. Nah, kedua kartu ini loh yang mungkin cukup negatif banget teman-teman. Ya, sebenarnya sih untuk endingnya aku rasa sangat positif ya teman-teman. Nggak menutup kemungkinan mungkin bisa jadi dia adalah seseorang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Ya, awal-awal mungkin sangat berat, awal-awal mungkin banyak ujian tantangannya teman-teman. Ya, tetapi endingnya cukup bagus. Nah, ini yang aku lihat. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang masih merasa, apa ya, teman-teman, bisa jadi kamu belum terlalu siap ya, karena mungkin saat ini kamu dalam fase perbaikan gitu ya, perbaikan diri, mencoba untuk menjadi yang lebih baik setelah mungkin kamu terhianati, disakiti, dan dikecewakan. Nah, seperti itu. Ya, dan bahkan terkadang kamu dalam, apa ya teman-teman ya, keterpurukan banget gitu sih, masih sulit untuk move on nih. Nah, mengenai tentang energi ya mungkin bisa jadi ya seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu teman-teman ya, mencoba untuk mendekati kamu teman-teman, mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa kamu. Ya, pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, seseorang yang akan benar-benar tulus, serius dengan kamu gitu loh teman-teman. Ya, jadi memang tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ketika kamu lagi terpuruk, ya tidak ada salahnya ketika kamu mencoba untuk mencari sebuah hiburan ataupun mencari seseorang yang bisa apa ya, paling tidak meringankan beban kamu loh teman-teman ya. Itu sih. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Libra di hari ini. Oke. Dan yang pertama aku punya tanggal 23, tanggal 10, 9, kemudian ada tanggal 2, 20, tanggal 14, next, ada tanggal 24, tanggal 4, tanggal 1, dan yang terakhir aku punya tanggal 11, 26, dan tanggal 30. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.